Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, gambar di hadapan kalian adalah gambar warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan bersih yang sehat dapat tercipta dengan melaksanakan kerja bakti. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Dan tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, sekarang simaklah cerita berikut ini. Seorang anak selalu mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Dengan demikian, anak telah mendapatkan haknya di lingkungan keluarga. Hak anak tersebut adalah mendapatkan kasih sayang. Karena anak telah mendapatkan haknya, semestinya anak menunaikan kewajibannya di rumah seperti belajar, membantu orang tua, menghormati dan menghargai orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Jika anak melakukan itu semua, berarti hak dan kewajiban di dalam anak tersebut telah berjalan dengan seimbang. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang secara otomatis menjadi orang yang bertanggung jawab. Dari cerita ini bisa kita lihat hak seorang anak adalah mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya. Nah, setelah dipenuhi haknya, anak tersebut juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak seperti belajar, membantu orang tua, menghormati, dan menghargai orang tuanya. Melaksanakan kewajiban ini harus dengan tanggung jawab. Ya, jadi jika hak dan kewajiban ini sudah dilaksanakan secara seimbang, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah, kerja bakti yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Saat melakukan kerja bakti, akan terjadi interaksi sosial antar warga masyarakat. Manusia itu selalu berinteraksi dengan sesamanya. Apa itu interaksi sosial? Adakah yang masih ingat? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Jenis interaksi sosial ada 3. Yang pertama, ada interaksi antar individu. Kemudian ada interaksi individu dengan kelompok dan ada interaksi antar kelompok. Yang pertama, interaksi antar individu ini merupakan interaksi antara dua orang. Seperti gambar yang Ibu tunjuk dengan panah ini. Ada dua orang yang berinteraksi. Ini namanya interaksi antar individu. Kemudian ada interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang terjadi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya adalah seorang guru yang mengajar murid-muridnya di kelas. Guru sebagai individu dan murid-muridnya sebagai kelompok. Dan yang ketiga, ada interaksi antar kelompok, yaitu interaksi yang terjadi antara dua kelompok. Nah, contohnya di sini adalah interaksi yang terjadi antara dua tim sepak bola. Nah,
Ini adalah interaksi antara dua kelompok atau yang disebut interaksi antar kelompok. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tentu saja manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti berinteraksi satu sama lain. Interaksi sosial ini terbagi menjadi dua. Ada interaksi yang mengarah pada persatuan dan ada interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, interaksi yang mengarah pada persatuan inilah yang harus kita lakukan. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan. Ya. Karena masyarakat Indonesia ini hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menjaga interaksi yang baik untuk menghindari konflik dan perpecahan di dalam masyarakat. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek sosial dapat mendukung pembangunan nasional. Kekuatan masyarakat itu terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Coba diperhatikan pantun berikut ini. Di laut ada kapal karam, sekarang jadi pemandangan. Kalau ingin hidup tenteram, kerjasama mari utamakan. Nah, di sini ada pantun tentang kerjasama, ya. Pantun itu sebagaimana telah kalian pelajari, terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan sampiran, ada yang disebut dengan isi. Sampiran adalah baris ke-1 dan kedua, sedangkan isi pantun adalah baris ketiga dan baris keempat. Nah, biasanya makna dan amanat sebuah pantun ini ada pada bagian isi pantun. Kita lihat lagi pantun yang tadi. Nah, ini pantun tentang kerjasama. Nah, bisa kita lihat di sini. Bait 1 dan bait kedua pada pantun adalah yang ini, adalah sampirannya. Di laut ada kapal karam, sekarang jadi pemandangan. Ini adalah sampirannya pantun. Dan isi pantunnya ada pada baris ketiga dan keempat, yaitu kalau ingin hidup tentram, kerjasama mari utamakan. Nah, kita bisa lihat isi atau makna pantunnya dari baris ketiga dan baris keempat. Ya, jadi makna dari pantun ini adalah saling bekerja sama agar hidup menjadi tentram. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan isi atau makna pantunnya dari bait ketiga dan bait keempat dari pantun ini ya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.